You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kesempatan ini Tuhan berikan bagi kami sama-sama bersekutu, sama-sama boleh mendengarkan firman-Mu. Kami akan membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, berbuah dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama akan menolong kita untuk boleh melihat bagaimana pelayanan yang saat ini Tuhan berikan secara khusus di tengah-tengah pelayanan yang kami lakukan di Perkantas. Let's share together about Perkantas Ministry. Pertanyaan yang menarik di dalam kehidupan kita, apakah yang sebenarnya menggerakkan kita sekalian di dalam kehidupan, di dalam keseharian, dan bahkan di dalam pelayanan kita? Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-35 sampai 39, kita akan melihat apa yang disampaikan firman Tuhan berkaitan dengan pelayanan Kristus. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Markus pasal yang pertama ayat 35 sampai 39 ini memberikan contoh nyata tentang bagaimana Tuhan Yesus mengambil waktu untuk berdoa dan mencari kehendak Bapanya, serta fokus pada visi Tuhan selama hidupnya di bumi. Kita tadi sudah membaca, meskipun di hari sebelumnya, kalau kita membaca sebelum pasal 1 ayat 35 ini, di hari sebelumnya Yesus begitu sibuk dalam pelayanannya. Namun dalam pasal ini, Markus menggambarkan bagaimana Tuhan Yesus bangun pagi-pagi sekali dan pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Dan setelah berdoa, murid-muridnya mencarinya, dan ketika mereka menemukannya, mereka mengatakan bahwa semua orang mencarinya. Jadi menarik sekali, murid-murid tahu kemana Yesus pergi, berarti ini adalah sebuah kebiasaan yang sudah Yesus lakukan untuk setiap hari pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Dan ketika mengetahui bahwa banyak orang yang mencari dia, menarik sekali kalau kita perhatikan di ayat yang selanjutnya. Namun Tuhan Yesus tidak tergoda untuk sekadar memenuhi kebutuhan fisik atau permintaan orang banyak. Melainkan, ia tetap fokus pada visi Tuhan untuk mengabarkan kabar baik tentang kerajaan Allah. Meskipun popularitasnya meningkat, tetapi pelayanan Yesus tidak digerakkan oleh popularitas itu, tetapi oleh visi yang dari Allah. Karena itu dia berani berkata, "Marilah kita bahkan pergi ke tempat yang lain, ke kota yang berdekatan, supaya di sana juga untuk visi yang sama, aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang."
Kita bisa melihat keberhasilan dari fokus Yesus pada visinya di dalam Markus 1 ayat 39 ini, di mana kemudian Yesus berkeliling ke seluruh Galilea, mengabarkan kabar baik dan menyembuhkan orang sakit. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apa sih visi itu? Visi tentunya artinya secara sederhana adalah melihat. Seorang bernama George Barna, pemimpin dari sebuah lembaga riset Barna, mengatakan visi yaitu sebuah gambaran masa depan yang sangat jelas yang Allah komunikasikan kepada para pemimpin pelayannya berdasarkan pengenalan yang akurat tentang Allah, tentang diri sendiri, dan lingkungan. Kita tahu banyak organisasi pun mengatakan punya visi. Bahkan di tengah-tengah banyak kantor ataupun juga hal-hal yang dilakukan saat ini, mendirikan rumah sakit, mendirikan universitas, semua mengatakan punya visi. Tetapi apa yang sebenarnya sangat membedakan? Visi ilahi adalah gambaran masa depan yang sangat jelas yang Allah komunikasikan. Jadi bukan sekadar hasil kita melakukan SWOT, hasil kita melakukan assessment terhadap ladang pelayanan, tetapi adalah apa yang Allah komunikasikan. Karena itu tentunya memiliki visi akan memberikan arah yang jelas dan membuat kita fokus pada tujuan yang ingin dicapai. Kita bisa menyimpulkan dari firman Tuhan hari ini bahwa pelayanan Yesus adalah pelayanan yang digerakkan oleh visi Allah. Bukan sekadar digerakkan oleh kebutuhan. Mengapa ini menjadi penting bagi pelayanan kita? Supaya pada akhirnya kita tidak sekadar menjawab kebutuhan, tetapi kita adalah orang-orang digerakkan Allah untuk mengerjakan visi yang Dia berikan. Secara khusus kami bersyukur dalam 51 tahun pelayanan Perkantas. Visi dan misi dan juga strategi pelayanan Perkantas disimpulkan sebagai berikut. Mempersiapkan siswa dan mahasiswa menjadi alumni yang dewasa dan menjadi berkat dalam keluarga, gereja, bangsa, dan negara serta dunia melalui pemuridan, yaitu pekabaran Injil, pembinaan, pelipat gandaan, dan pengutusan. Kami merindukan untuk men-sharingkan visi ini melalui presentasi selanjutnya, dan kerinduan kita seperti di dalam Kisah Rasul ketika Paulus melihat penglihatan yang dari Allah. Kisah Rasul 16 ayat 10 mencatat, setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Kerinduan kami ketika kami membagikan visi yang Tuhan berikan ini, pada akhirnya kita sama-sama bisa melihat dan juga akhirnya bergandengan tangan mengerjakan visi ini bagi kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk boleh menjadi pribadi-pribadi dalam pelayanan yang digerakkan oleh visi Allah. Amin. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Setiap kami yang belajar dari teladan Yesus, yang pelayanannya, yang sepak terjangnya digerakkan oleh visi ilahi. Itulah yang kami rindukan, yang sama-sama hari ini kami mau sharingkan untuk melihat apa yang menjadi beban yang Tuhan berikan. Terima kasih, kami menyerahkan waktu ke depan. Tuhan yang kiranya memimpin di dalam sharing kami, di dalam interaksi kami, untuk boleh semakin memahami, menangkap visi Allah, dan mengerjakannya bagi kemuliaan Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.